Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan dari para peserta tender terkait banyaknya gugur di dalam mengikuti tender karena RKK. Jadi Pokja Pemilihan fokus sekarang melihat kesalahan-kesalahan peserta tender di RKK, yaitu Rencana Keselamatan Konstruksi. Jadi RKK ini sesuai dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang diikuti oleh Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Saat ini sudah terbit lagi peraturan terbaru, yaitu Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 sebagai perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, dan saat ini juga pedoman pelaksanaan peraturan tersebut sudah terbit, Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. Regulasi tersebut memang sudah memasukkan pentingnya RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi. Jadi itu merupakan salah satu persyaratan teknis yang disampaikan oleh para peserta tender. Selain metode pelaksanaan untuk usaha menengah dan besar, begitu juga dari sudut peralatan, personil manajerial, dan rencana keselamatan konstruksi. Sehingga Rencana Keselamatan Konstruksi ini begitu penting dan harus betul-betul menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh peserta. Tapi perlu juga kita pahami bahwa karena pentingnya Rencana Keselamatan Konstruksi ini yang dibuat oleh para peserta tender, maka dari pihak PPK juga harus menyiapkan namanya rancangan konseptual SMKK atau rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi, rancangan konseptual RKK. Jadi PPK juga tidak bisa menganggap enteng terhadap RKK ini. Kita tahu dulu sebelumnya apabila PPK memberikan kontrak atau pekerjaan kepada konsultan, selalu meminta hasil pekerjaannya itu hanya spesifikasi, gambar, dan estimate engineering. Saat ini PPK juga wajib meminta kepada konsultan itu untuk menyusun rancangan konseptual keselamatan konstruksi atau rancangan konseptual SMKK, dan itu menjadi hasil yang akan diserahkan oleh konsultan perencana. Jadi kita lihat penugasan kepada konsultan perencana seperti yang kita sampaikan tadi sudah bertambah satu. Selain selama ini spek, gambar, estimate engineering, saat ini sudah bertambah rancangan konseptual SMKK. Jadi nanti begitu sudah terbit rancangan konseptual SMKK yang disusun oleh konsultan, maka akhirnya juga seperti gambar, spek, PPK melakukan penetapan
Jadi PPK lah yang menetapkan spek, menetapkan HPS, menetapkan gambar, dan menetapkan rancangan konseptual SMKK, atau singkatannya SMKK itu adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Apa isi SMKK? Apa isi daripada rancangan konseptual SMKK? Rancangan konseptual SMKK itu berisi uraian pekerjaan yang detail dan juga identifikasi bahaya setiap uraian pekerjaan. Jadi kalau uraian pekerjaan dia bukan rekap pekerjaan. Kita tahu rekap pekerjaan itu biasanya ya umumnya ada 3, misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan konstruksi. Itu rekapnya. Tetapi yang menjadi objek isi daripada rancangan konseptual SMKK itu adalah detail dari pekerjaan persiapan apa saja, pekerjaan tanah apa saja uraiannya, pekerjaan konstruksi apa saja. Itulah setiap uraian itu dibuat identifikasi bahaya. Setelah dibuat identifikasi bahaya di setiap uraian pekerjaan, maka ditetapkanlah satu resiko tertinggi dari uraian pekerjaan tersebut. Ditetapkan satu pekerjaan apa yang mempunyai resiko tertinggi dari semua uraian-uraian pekerjaan di dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Maka satu ditetapkan oleh PPK. Dalam menetapkan satu ini disampaikanlah kepada pemilihan. Yang satu inilah resiko tertinggi. Satu itulah disampaikan ke peserta melalui dokumen pemilihan. Di dalam dokumen pemilihan ini dicantumkan satu ini, bukan pula keseluruhan. Dicantumkan uraian pekerjaan beserta resikonya, cukup satu, dan satu inilah yang menjadi dasar peserta menyusun rencana keselamatan konstruksi. Jadi kepada PPK pertama tadi kita sampaikan harus meminta hasil pekerjaan, hasil penugasan konsultan itu adalah pertama seperti biasa spesifikasi, kedua estimate engineering, ketiga gambar, keempat tambah satu lagi yaitu rancangan konseptual SMKK. Oleh karena kita meminta rancangan konseptual SMKK, maka penugasan kepada konsultan ini sudah bertambah satu lagi tenaga ahlinya. Jadi kepada peserta tender kita minta ada K3 untuk menyusun RKK, maka wajib juga kita menyiapkan petugas yang mempunyai keahlian SMKK sehingga dia bisa menyusun rancangan konseptual SMKK. Artinya apa? Artinya kepada konsultan perencana dalam menyampaikan penawarannya wajib juga mencantumkan salah satu personil manajerialnya itu adalah personil intinya itu adalah yang mempunyai keahlian SMKK atau minimal ahli K3 seperti itu. Jadi kepada peserta kita minta dalam menyusun RKK harus mempunyai sertifikat ahli K3 minimal. Begitu juga kita pun kepada konsultan perencana dalam menyusun rancangan konseptual SMKK harus memiliki tenaga ahli di bidang penyusunan SMKK tersebut.
Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, ke depan setiap penugasan ke konsultan perencana maka sudah bertambah personil yang diminta dan bertambah hasil pekerjaannya, yaitu menyusun rancangan konseptual SMKK. Itulah perkembangan regulasi sekarang, supaya menjadi catatan kepada PPK, PA, KPA dan para pelaku pengadaan barang jasa, terutama kepada auditor atau APIP di inspektorat di kabupaten kota dan provinsi, untuk meminta kepada PPK hasil pekerjaan konsultan. Biasanya sebelum-sebelumnya ditunjukkannya itu hanya pertama spek, kedua estimate engineering, ketiga disampaikan gambar, tetapi bertambah satu lagi sekarang adalah rancangan konseptual SMKK. Kalau tidak ada, diminta, karena bagaimanapun PPK wajib memiliki atau menetapkan rancangan konseptual SMK tersebut. Saya kira kepada kita semua, terutama kepada APIP tadi, untuk meminta ini suatu penugasan audit, baik dia audit reguler atau sifatnya monitoring, meminta itu pertama sekali. Di samping seperti biasa kita meminta kontrak, dan sebagai dasar kita melakukan monitoring ke lokasi-lokasi pekerjaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.